Assalamualaikum sadulur. Selamat datang di channel Alur Cerita Film Nosem Movie. Kali ini Ajo Ian akan membahas film action Korea yang keren abis. Film yang berjudul Witch Part 1 Super Son yang disutradarai oleh Park Hong Joon, yang dibintangi oleh artis imut Kim Dami dan Choi Woo Sik, dan banyak artis yang tak kalah keren. Film ini menceritakan seorang anak kecil hasil rekayasa genetik otak yang mempunyai kekuatan telekinesis, berhasil kabur lalu kembali untuk membantai semuanya. Tanpa berlama-lama, lanjut selayar. Scene awal di rumah sakit, kita diperkenalkan sama dokter baik. Di sana terlihat darah di mana-mana. Di dalam hutan, seorang anak kecil sedang dikejar oleh sekelompok orang. Namun anak itu berhasil kabur. Berpindah ke Choi, melaporkan bahwa ia gagal menangkap anak itu. Namun Dr. Beck terlihat santai. Dr. Beck berkata ia hanya anak kecil 8 tahun, tak akan bertahan di luar sana. Seorang petani melihat anak kecil terluka dan panik. Ia membawa anak itu ke rumah. Setelah diobati, dokter mengatakan anak itu akan kehilangan ingatannya. 10 tahun kemudian, anak itu menjadi gadis yang imut yang bernama Ko Jae-yun. Jae-yun pulang setelah membeli makan ternak. 아버지, 나중에 나 시집 갈 때. Malam harinya, ayah Jae-yun berencana menjual sebagian ternak karena membutuhkan uang. Jae-yun melarang karena kesis harga lebih murah. Di dalam kamar, ia mencoba mencari informasi tentang penyakit itu. Pagi harinya, Jae-yun dan sahabatnya Myung-hae berangkat sekolah. Di dalam bus, Myung-hae memperlihatkan pada Jae-yun audisi pencari bakat. Myung-hae menyuruh Jae-yun untuk ikut karena hadiah $500. Hadiah itu bisa digunakan Jae-yun untuk membantu keluarganya. Karena desakan Myung-hae, Jae-yun pun setuju. 부자연양. 이 언니 말을 들으면 자다가도 떡이다. Di rumah, Jae-yun menonton sama keluarganya dan sahabatnya Myung-hae. Saat Jae-yun menampilkan kemampuan khususnya, terlihat ibu dan ayahnya khawatir hal itu dapat membahayakan Jae-yun. Namun Jae-yun dan Myung-hae berkata, itu tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Myung-hae menambahkan, itu bagus untuk karir Jae-yun ke depannya. 근데 너무 걱정 안 해도 돼. 또 없어, 엄마. 4강에만 들어도 3천만 원이라. Saat hendak tidur, Jae-yun kembali merasakan Jae-yun masih merasakan sakit kepala hingga membuat dia menangis. Siang hari setelah sekolah, Jae-yun dan Myung-hae pergi dengan kereta ke tempat kompetisi. Lagi enaknya menyantap telur rebus, seorang pria yang belum diketahui namanya tertawa mendengar obrolan mereka. Sebut saja pria itu bernama Ajo. Ajo mencari perhatian mereka dengan mengajak ngobrol. Jae-yun terlihat kebingungan, namun Myung-hae terlihat senang. Ia mengira Ajo adalah penggemar Jae-yun. Myung-hae berkata bahwa Jae-yun bisa menggunakan sihir. Ajo membalas, ia tahu. Ajo mencoba mengingatkan Jae-yun bahwa mereka saling kenal. Jae-yun menjawab bahwa Ajo mungkin salah orang. Tiba-tiba, 아저씨, 우리 아빠 경찰이거든요. air mata Jae-yun keluar. Melihat hal itu, Myung-hae mengusir Ajo dengan mengatakan Ajo orang cabul. Lalu Ajo pergi. Saat di gerbong, Ajo ditabrak orang lalu memanggil orang itu dengan kantong mayat. Ia yang tidak terima menampar Ajo.
lalu tangannya ditangkap, diremas keras serta 이 집 memasahkan 내한테 한 lehernya. 소리가. 야, 내가 좀 이따 전화할게. 전화. 아, 진- Sambil gigit kuku dengan santainya orang itu dibuang dengan sebelah tangan. Terlihat kekuatan Ajo melebihi orang-orang normal. Siapa sebenarnya Ajo? Jawabannya akan kita temui di depan. 이즈리한테 자리한다. 알겠냐? 무조건 Singkatnya, mereka sampai di lokasi. Joyun langsung bernyanyi. Di lain tempat, Dr. Beck senang melihat Joyun karena anak yang dulu kabur masih hidup dan ketemu. 우리 미스터 채 Mereka senang bahwa Joyun berhasil lolos ke babak selanjutnya. Tiba-tiba, kepala Joyun kembali sakit, lalu ia pergi ke toilet. Joyun sempat diperiksa dokter. Dokter berkata usia Joyun tinggal 1 bulan, dan paling lama 2-3 bulan. Hanya transplantasi tulang sumsum orang tua kandung yang dapat menyelamatkan Joyun. Myung-hee menyusul Joyun ke toilet. Joyun mimisan akibat sakit kepala. Saat hendak pulang menunggu taksi, mereka diberhentikan anak buah Dr. Beck yang ingin membawa Joyun. 아, 그런 거라면 일단 저하고 먼저 얘기를 하셔야 돼요. 그럼 타. 우리 가면서 금방 데려다 줄게. 타. Saat ada kesempatan, mereka kabur dengan taksi. Singkatnya, mereka sudah sampai di kampung. Bis tak kunjung tiba. Lalu Myung-hee mencoba menelpon ayahnya. Ajo berhenti di depan Joyun. Ajo menyinggung ayah dan ibu Joyun yang sudah tua. Ajo menyuruh Joyun untuk lekas pulang. Speed. Joyun mendengar itu berlari ke rumah. Myung-hee menelpon ayahnya yang bernama Pak Do untuk ke rumah Joyun. Pak Do putar balik ke rumah Joyun. Di dekat rumah Joyun, Pak Do bertemu dengan Ajo dan yang lainnya berada di sana. 그 저기 실례지만 그 신분증 좀 보여주려면. Sesampainya di rumah, Joyun langsung berlari melihat lampu mati. Saat sampai di dalam, ayah mereka sedang asik main catur dengan taruhan $50. 왔어, 들어와. 왜 불을 다 꺼놓고 있어? 들어왔다. 들어왔어. 장이야. 내놔 5만 원. Saat pulang, ayah Myung-hee bercerita bahwa tadi ada orang Amerika. Mereka terlihat aneh. Ia bertanya apakah Joyun mengenal mereka. Joyun menjawab bahwa mereka salah mengenalnya. 아니 근데 걔들이 왜? 모르겠어요, 저도. 참 이상한 놈들이네. 아, 그 들어가. 원장님, 화원에 불이 켜져 있는데 저긴 우리 집 식구들도 비밀번호를 모르는데. Scene berpindah. Seorang profesor didatangi anak buah Dr. Beck. Di sana, istri dan anak profesor telah mati. Gadis itu berkata bahwa ia membunuh mereka karena bosan. Anjir, edan. 그럼 나만 죽이면 될까? 뭘 갔어 뭘. Dr. Beck menyuruh membunuh profesor karena ia tidak mau bekerja sama. Di luar, Ajo sedang asik menyiksa supir profesor. Saat mau menembak, pistol pun melayang dan menembak supir. Ajo mempunyai kekuatan yang sama dengan Joyun. 진짜. Mereka pergi setelah membakar tempat itu. Dr. Beck bertemu dengan Choi. Dr. Beck menyuruh Choi untuk pergi meninggalkan Korea. Jangan ikut campur lagi masalah Joyun. Namun Choi memperingatkan kalau Joyun adalah monster. 그냥 모른 척 하시고 걔는 괴물이에요, 괴물. Choi bertemu dengan dokter yang pernah bekerja sama dengan Dr. Beck. Ia diminta menghabisi Joyun
serta membawa otaknya. Choi akan sembuh ketika Jaehyun dibedah. 그래. 죽이고 넌 얼마나 진행됐냐? 이 문제 해결할 방법 나올 거다. 진행해. 그만 쳐. Saat makan malam, Myung-hee sedang membayangkan Jaehyun terkenal, namun tingkahnya tak dihiraukan. Karena penyakitnya, ibunya Jaehyun bertanya di mana anaknya. Melihat itu, Jaehyun pun sedikit sedih. 자윤이 봤네? 걔는 뭐 자윤이가 이상해. 아무래도 지 친구 모르다 본 건데 신문이 저 사람 오려놓고 보육원 정보 이런 거 다 지 친부모 찾고 싶어서. Saat hendak tidur, kepala Jaehyun kembali sakit. Sedangkan Myung-hee berjalan dengan kantuk ke kamar mandi. Anak buah Dr. Baek masuk ke rumah Jaehyun. Jaehyun mendengar teriakan orang tuanya keluar kamar. Pria yang bertemu di tempat kompetisi muncul memanggil Jaehyun penyihir kecil. Ia berkata Jaehyun hampir membunuhnya dulu. Jaehyun berkata itu bukan dia dan memohon untuk melepaskannya. Leher Myung-hee terluka. 내가 진짜 아니라고. 내가 Pria itu 아니랬지. dipukul sampai berdarah bercucuran. Namun ia berkata, Jaehyun adalah monster, harusnya dulu sudah dibunuh. Jaehyun mendengar itu langsung menembaknya. Setelah Jaehyun sadar, Myung-hee yang melihatnya ketakutan. Muncul Ajo bertepuk tangan. Ia kagum melihat kemampuan Jaehyun. Anak buah Ajo membawa orang tua Jaehyun. Ajo berkata, Jaehyun itu aneh. Dia tidak pernah belajar, namun memiliki prestasi. Ia dapat belajar bahasa asing cuma sekali dengar. 아이, 정규가 뭐야? 누구야 너? Ajo meminta Jaehyun untuk ikut dengannya. Kalau tidak, ia akan membunuh orang tua dan seluruh warga kota. Mendengar itu, Jaehyun terpaksa ikut. Jaehyun pamit ke Myung-hee. Di tempat lain, Choi mengumpulkan pasukan untuk menyerang markas Dr. Baek. Pindah ke Jaehyun, terlihat ia kecil sedang mengumpulkan informasi tentang orang tua angkatnya. Sampai di markas, Jaehyun dibawa ke ruangan dan diikat. Dr. Baek dari balik ruangan berkata sudah mencari Jaehyun 10 tahun. Ia senang Jaehyun masih hidup. Jaehyun bertanya kenapa Dr. Baek melakukan ini. 잘 들어왔어 아가씨. 정말이지 10년. 근데 이렇게 다시 보게 되니 너무 반갑다 진짜. 도대체 저한테 왜 들이러시는 건데요? Dr. Baek menyuruh untuk menyuntik Jaehyun. Diketahui, Dr. Baek merupakan dokter otak terbaik yang melakukan eksperimen genetik otak. Tujuannya adalah menciptakan gen manusia dengan kemampuan jauh di atas manusia normal. Mereka mengumpulkan anak kecil sebagai bahan percobaan. Jaehyun merupakan salah satu dari anak tersebut. 특히 너처럼 유전자부터. Hasil kemampuan Jaehyun mendekati sempurna. Jaehyun kecil dapat menghentikan anak panah dengan kemampuan telekisisnya dan membunuh anjing yang ganas. Dr. Baek berkata, jika Jaehyun tidak menerima suntikan, ia akan terus sakit kepala yang luar biasa sampai mengeluarkan darah di hidungnya. Itu sebabnya Jaehyun terlihat sering lemah dan sakit. Jaehyun sudah lemas. Dr. Baek menyuruh menyuntikkan serum biru. Setelah itu, Jaehyun tersenyum. Ia menatap speaker, tiba-tiba terjadi konslet. Jaehyun hilang. Ia sudah berada di belakang orang tersebut, membenturkan kepala orang itu, lalu menginjak. Ia mengambil pistol dan menembak kaca. Dr. Baek menyuruh mengeluarkan gas pelumpuh saraf.
namun Joyun menembak pemadam api, lalu hilang di tengah asap. Joyun muncul di belakang Dr. Beck. Ia menceritakan bahwa ia tidak pernah kehilangan ingatannya. Selama ini ia mencari Dr. Beck. Namun, dokter tempat dia periksa berkata umur Joyun tinggal sebentar lagi. Lalu ia merubah rencana dengan memancing Dr. Beck. Hal itu ditunjukkan Joyun dengan menunjukkan kekuatannya di TV. Ia tak mau mati sendiri dan harus mati bersama. Joyun menembak kaki Dr. Beck, lalu bertanya di mana serum itu disimpan. Ajo yang akan masuk ditembaki oleh Choi. Lalu anak buah Ajo melempar sebuah pintu ke Choi. Anak buah Choi dengan gampangnya dihabisi. Namun Choi dengan santainya menembak. Choi berkata untuk menembak kepalanya. Pindah ke Joyun. Terlihat dia menyeret Dr. Beck, tiba-tiba dia dihantam oleh Ajo. Joyun dengan santainya berdiri kembali lalu mereka pun bertarung. 너 안 본 사이 맞. Terlihat Joyun lebih unggul dari Ajo. Muncul Choi menembak Joyun. Dia berkata akan membunuh mereka semua. Dr. Beck menyuruh Choi membunuh mereka, namun Choi malah menembak Dr. Beck. Joyun hilang. Dia sudah berada di belakang Choi. Choi dicekiknya, namun Joyun lebih kuat dan mematahkan leher Choi. Tersisa Ajo dan Joyun. Ajo berkata, ia tahu letak serum itu dan akan memberitahu Joyun jika menang. 아니? Sebelum pergi, Joyun mendapatkan beberapa serum lalu membakar markas itu. Ia singgah ke rumah sakit untuk memberikan beberapa serum kepada ibunya. Di sana, ayah Joyun bercerita saat Joyun kecil, ternak sering mati. Saat itu ia berencana mengusir Joyun. Namun hal itu dilarang oleh ibunya. Ibunya berkata saat besar Joyun nanti akan berubah menjadi baik. Sebelum Joyun pergi, ayahnya berpesan, saat urusan Joyun sudah selesai, kembalilah pulang. Myung-hee terlihat sedang menunggu Joyun. Dari luar, Joyun mengucapkan kata perpisahan. 3 bulan kemudian, terlihat kembaran Dr. Beck. Di depan sudah ada Joyun. Joyun mencoba meminta obat permanen tanpa serum. 너 언니한테 까불면 Sekian hasil alur cerita film Witch Part 1 Superson. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain agar mereka merasakan bahagia yang sama. Akhir kata, Assalamualaikum.